الحمد لله رب العالمين حمدا نستبقي به نعمته علينا ونستغفر به لقربته منا. نحمده سبحانه وتعالى على ترادف آلائه وتوالي عطائه، وأهل لكل حمد وثناء. فسبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وتبارك آلاؤك. ونصلي ونسلم على صفوة خلق الله صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار، ومن اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأخوة المؤمنون، طبتم وطاب ممشاكم وسعيكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, di pagi yang mulia ini, takbir, tahmid dan tahlil kembali menggema di persada Nusantara. Walaupun suasananya tidak seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya pagi ini di Nusantara, bahkan di beberapa belahan dunia lainnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha Agung, hanya Allah yang Maha Azim, hanya Allah yang Maha Besar. Selain Allah kecil. Bahkan dalam kondisi sulit saat ini, kondisi di mana dunia diselimuti masih dalam duka akibat wabah virus pandemi COVID-19, membuktikan bahwasannya kita manusia memang hamba yang sangat lemah. Hanya dengan virus yang berukuran 120 nanometer, manusia tidak mampu berbuat apapun. Bahkan negeri atau negara-negara adidaya sekalipun, adidaya dari segalanya, dari pangan, papan, militer, pendidikan, kesehatan, tidak bisa berbuat apa-apa hanya dengan virus yang sangat-sangat kecil ini. Sudahlah 98.000 jiwa yang meninggal di Amerika. Bahkan di negeri kita pun sudah semakin meningkat. Sudah terjangkit 21.000 sekian dan sudah meninggal 1.300 sekian. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari yang mulia ini, di mana semua bermunajat, bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, negeri kita daripada mara bahaya penyakit yang sangat mematikan ini. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu, minal barasi wal jununi wal julani wa sayyi'il asqam. Kami berlindung daripada penyakit kegilaan, lepra dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini berkumpul dua perasaan pada setiap diri umat Islam. Perasaan antara sedih dan gembira. Sedih karena kita umat Islam telah menyelesaikan puasa Ramadan. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Yang kita tidak tahu apakah nanti di tahun-tahun selanjutnya kita masih bisa bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan pembebasan daripada api neraka. Itu semua hanya dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan Ramadan adalah salah satu hal yang sangat menyedihkan. Tapi lebih menyedihkan lagi bila Ramadan yang telah membersamai kita satu bulan lamanya, ternyata Ramadan tersebut adalah Ramadan yang tidak bermakna, yang sia-sia, yang tidak berarti. Ibarat kata Nabi, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Begitu banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan daripada amal ibadah puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Begitu sangat menyedihkan di saat amal ibadah puasa yang sudah kita kerjakan satu bulan tapi tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena tidak ada siapapun yang bisa menjamin apakah amal ibadah puasa Ramadan yang telah dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para sahabat sendiri. Jadi ditolaknya amal ibadah ini begitu sangat-sangat menakutkan. Dan perasaan ini bukanlah perasaan yang hanya harus kita alami. Tapi dulu para sahabat Rasulullah SAW, mereka setiap menyelesaikan segala macam ibadah termasuk Ramadan, hati mereka resah gelisah, takut gundah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah tersebut. Dan perasaan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajidatun." Mereka yang telah beribadah, yang telah beramal, qulubuhum wajidah, hati mereka takut kalau amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un, apalagi nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan tersebut harus ada di dalam hati dan sanubari kita. Makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimaman minkum minal amal." Jadilah kita sebagai manusia muslim yang harus lebih memperhatikan diterima atau tidak diterimanya amalan tersebut daripada amalan itu sendiri. Sungguh sia-sia kalau amalan kita kerjakan tapi tidak diterima oleh Allah, walaupun dia dalam tinjauan fikih sah umpamanya, lengkap syarat, lengkap rukun, sah dalam tinjauan fikih, tapi diterima tidak diterima murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi bahan renungan bagi kita. Fudalah bin Ubaid, seorang sahabat yang wafat tahun 53 Hijriah, mengatakan, "Li'anakuna a'lam," kalau aku tahu, "anna Allah qad taqabbala minni mithqala habatin min khardalin," kalau aku tahu Allah menerima secuil daripada amalan yang aku kerjakan, "ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha," maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kita harus konsen kepada apakah amal ibadah yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun hal tersebut semuanya masih dalam wewenang Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim tetap harus berharap. Berharaplah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mau menerima amal ibadah puasa yang kita lakukan ini. Berdoalah agar Allah menerima amal ibadah puasa kita ini. Karena kalau tidak diterima maka sia-sia hidup kita. Bahkan
kita juga berharap nanti pada hari kiamat, di saat semua manusia mulai dari Adam hingga akhir manusia di dunia ini diciptakan akan dikumpulkan, kita berharap saat Allah Subhanahu wa taala memanggil, mengatakan sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu", makan dan minumlah kalian hani'an dengan lezatnya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kita ingin agar firman Allah tersebut yang terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 24, "Kulu washrabu", makan dan minumlah kata Allah nanti pada hari kiamat, hani'an dengan lezatnya, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena kalian telah melakukan hal-hal yang diridai Allah, yaitu puasa. Kita ingin firman tersebut disampaikan kepada kita. Kita ingin firman tersebut diberikan kepada kita. Imam Mujahid bin Jabr mengatakan ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan dalam sebuah keterangan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Anas, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillah ma'idatan", nanti pada hari kiamat akan ada sebuah hidangan. Akan ada sebuah hidangan. Lam tara mithlaha 'ainun wa lam tasma' udhun wa la khatar 'ala qalbi bashar. Hidangan tersebut tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam benak pikiran manusia. La yaq'udu 'alaiha illa as-sha'imun. Tidak duduk di hidangan tersebut, tidak menikmati hidangan tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Bahkan sebagian daripada ulama salaf mengatakan, nanti pada hari kiamat yudha' lis-sawwam ma'idah, akan diberikan hidangan, jamuan, ya'kuluna 'alaiha. Orang-orang yang berpuasa yang diterima amal ibadah puasanya di dunia, mereka akan makan daripada hidangan tersebut. Wan nasu bil hisab, sedangkan manusia-manusia lainnya sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang dihisab tersebut bertanya, "Ay Rabb, ya Allah, wa hum ya'kulun, nahnu nuhasab wa hum ya'kulun." Bagaimana kami disidang hari ini sedangkan mereka sedang asik makan dengan lezatnya? Allah menjawab ketika itu, "Innahum talama shamu wa aftartum." Karena dulu mereka di dunia berpuasa, sedangkan kalian tidak berpuasa. Wa qamu wa nimtum, mereka menegakkan malam dengan salat tarawih, sedangkan kalian tidak melakukan salat tarawih. Maka hari ini ganjarannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang berpuasa, yang diterima amal ibadahnya dengan hidangan yang sangat lezat yang akan dinikmati oleh mereka-mereka yang berpuasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mau menerima amal ibadah puasa yang kita lakukan. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang paling penting, ma ba'da Ramadan? Apa setelah Ramadan? Ini yang sangat-sangat penting yang harus menjadi fokus perhatian kita saat ini. Ramadan telah berlalu, apa setelah Ramadan? Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhir ibadah kita? Apakah dengan berakhirnya Ramadan berakhir salat jamaah kita? Apakah selesainya Ramadan selesai pula Al-Quran kita? Apakah dengan berakhir Ramadan tidak lagi kita bersedekah? Tentu Muslim yang paham, yang mengerti agama dengan benar, dia tidak akan mengatakan hal tersebut. Ramadan boleh pergi berlalu, tapi kita akan tetap beribadah hingga ajal menemui kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu hingga kematian menjemputmu. Ini dia konsep hidup Muslim. Bukan beribadah karena musim tertentu. Kita ini bukan hamba Ramadan. Kalau ada yang beribadah hanya di bulan Ramadan, maka itu bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba Ramadan. Ini yang harus kita perhatikan, karena Tuhan katakanlah yang memberikan ganjaran di bulan Ramadan adalah Tuhan yang akan memberikan ganjaran di setiap bulan. Tidak mungkin seorang Muslim hanya beribadah di bulan Ramadan saja, kemudian di luar Ramadan dia tidak beribadah lagi. Yang lebih celakanya lagi, apabila
apabila selesai Ramadan, ketaatan yang sudah dibangun, ibadah yang sudah dijalankan, ditinggalkan bahkan dirusak sama sekali. Ibaratnya dalam Al-Quran sebagaimana Allah ceritakan, janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita. Jadi di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 92. Ada seorang wanita di kota Mekah saat itu. Namanya kata Imam Ibnul Anbari Raithah bin Amr. Wanita ini kerjanya mengambil kapas, kemudian kapas tersebut dipintal menjadi benang. Setelah benang jadi, kemudian benang tersebut dirusak. Itu saja yang dia lakukan. Dia pintal, dia rusak, dia pintal, dia rusak. Dan perbuatan wanita tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 92, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang dia pintal benang, yang dia pintal kapas menjadi benang, kemudian dia cerai-beraikan hingga benang tersebut tercerai-berai. Begitu banyak pelajaran di sini. Janganlah setelah kita Ramadan, ketaatan yang sudah kita bangun, jiwa dan raga kita yang sudah kita basahi dengan amal ibadah, kita selalu hadir berjamaah, kita selalu berpuasa, kita selalu membaca Al-Quran, namun kemudian hal tersebut kita rusak setelah Ramadan pergi. Ini sama seperti wanita yang tadi dia pintal kapas menjadi benang, kemudian dia rusak. Mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba Allah yang istiqamah hingga akhir hayat kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia terus beramal hingga ajal menjemput dia. Ini yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang sangat bermakna dalam hidup kita. Ramadan yang akan menterbiah diri kita menjadi lebih baik, dan kebaikan itu akan terus kita lanjutkan hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suasana yang kita saksikan saat ini, khususnya di Aceh seperti ini, di saat semua hampir sebagian besar tidak bisa berkumpul seperti ini, hampir di seluruh dunia tidak bisa beribadah. Jangan nanti nikmat yang sudah diberikan di tanah Aceh ini, di mana katakanlah masih dalam kondisi hijau, kemudian kita tidak mau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah timpakan musibah ke negeri kita, sehingga kita tidak bisa lagi beribadah sebagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama, Ramadan adalah sebuah madrasah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentarbiyah diri menjadi hamba yang bertakwa. Takwa mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Takwa ukurannya di hati, dan hanya Allah yang tahu siapa hambanya yang bertakwa. Hanya Allah satu-satunya yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara manusia. Makanya Rasul mengatakan, "Innama taqwa hahuna." Takwa itu di sini kata Nabi. 3 kali beliau tunjukkan takwa itu di hati, bukan di penampilan, bukan di style kita, bukan di fashion kita, bukan di takwa itu di dalam hati. Ramadan adalah salah satu madrasah untuk membentuk agar manusia menjadi muslim yang bertakwa. Takwa tersebut akan hadir dalam ihsan seorang muslim. Takwa muslim tersebut akan nampak di saat dia berbuat baik dalam kehidupannya. Dan seutama-utama manusia untuk kita berbuat baik, apalagi di hari ini, di hari yang sangat mulia ini, di hari yang mungkin ada seorang anak yang tidak pernah bertemu dengan kedua orang tuanya. Seutama-utama manusia, di mana harus kita persembahkan ihsan kita, kebaikan kita adalah kepada manusia yang telah menyebabkan kita hadir ke dunia ini, yaitu orang tua kita. Pada hari ini kesempatan kita untuk pergi kepada orang tua kita, meminta maaf, menggapai ridha kedua orang tua kita. Karena Rasul mengatakan, ridha Rabb fi ridha walidain. Ini akan nampak begitu tingginya nilai orang tua. Keridhaan Allah tersebut pada keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Dan murka Allah pada murka kedua orang tua.
Ini yang harus kita perhatikan. Maka mari kita datangi orang tua kita. Kita minta rela, kita minta maaf kepada kedua orang tua kita, sehingga nanti betul-betul orang tua kita ini akan menjadi jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi hamba yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka siap-siap saja anak cucu kita tidak akan berbakti kepada kita. Itu sudah disampaikan oleh Rasul. Berwala'akum, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Tabarrukum abna'ukum, nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Satu kisah yang sangat menarik yang disampaikan oleh Imam Baihaqi di dalam kisah Al-Mahasin wal Masawi. Imam Baihaqi menceritakan sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Al-Asma'i. Asma'i ini seorang ulama Islam di abad kedua Hijriah. Ubaidillah bin Quraib Al-Asma'i, seorang ulama besar dalam Islam. Tidak ada yang tidak mengenal Imam Asma'i. Imam Asma'i menceritakan, suatu hari datang kepadaku orang Arab Badui. Orang Arab Badui. Badui itu orang Arab di pedalaman. Orang Arab yang keras. Kerja dia khusus datang, katanya, aku keluar dari rumahku, dari kampungku untuk mencari a'abkan nas, manusia yang paling durhaka di muka bumi. Kata orang Arab ini kepada Imam Asma'i, atlubu a'abkan nas, aku mencari manusia yang paling durhaka di bumi. Kemudian dia terus atufu fil ahya, aku terus berkeliling keluar masuk desa untuk mencari siapa yang paling durhaka. Hatta intahaitu ila syaikhin fi 'unuqihi hab, hingga akhirnya aku bertemu dengan seorang orang yang sudah tua, tapi di lehernya ada seutas tali yang diikat dengan kain. Dan kejadian itu di tengah hari yang sangat terik. Dan kata orang Badui ini, la tutiquhul ibil fil hajirah, sampai unta pun tidak akan tahan untuk berdiri di terik hari tersebut. Orang tua ini diikat lehernya. Kemudian di belakangnya ada seorang anak muda memegang cemeti ataupun cambuk yang terus memukul orang tua ini. Orang Arab Badui ini mengatakan kepada anak muda ini, "Ama tattaqillah bi hadzal syaikh ad-dhaif?" Tidakkah kamu takut kepada Allah terhadap apa yang kamu lakukan kepada orang tua ini? Kemudian anak muda ini mengatakan, "Inna ma'ahada innahu akhi." Agar kamu ketahui wahai fulan, laki-laki yang sedang aku ikat lehernya ini, kemudian aku cambuk, dia adalah ayahku. La jazakallah, kata orang Arab ini. Lebih-lebih lagi berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memaafkan kamu, tidak akan pernah memberikan ganjaran kepada kamu. Kamu anak durhaka, kata orang Arab ini kepada anak muda ini. Kemudian anak muda ini mengatakan, "Inna hadza ma kana yasna'uhu ma'abi." Inilah yang dulu dia lakukan kepada ayahnya. Dan perbuatan seperti ini juga yang dulu dilakukan ayahnya kepada kakeknya. Kemudian orang Arab ini mengatakan, "Idzan hadza huwa aqdun nas." Jadi inilah manusia yang paling durhaka. Kedurhakaan kita kepada orang tua kita pasti akan diwarisi oleh anak kita. Makanya kita akan mendapatkan nanti kenapa ada anak-anak kita yang tidak taat kepada kita, karena kita tidak taat kepada kedua orang tua kita. Taat kepada kedua orang tua tersebut memiliki ganjaran yang sangat besar, bahkan bisa menggugurkan dosa. Taat saja, berbakti saja bisa menggugurkan dosa. Suatu hari seorang Arab datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW. Orang Arab ini datang kepada Abdullah bin Abbas. Kisah atau hadis ini ada di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Bukhari. Mungkin jarang kita dengar. Orang Arab ini datang kepada Abdullah bin Abbas, kemudian dia mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, inni khatabtu imra'atan." Aku meminang seorang wanita, seorang perempuan. Kemudian dia melanjutkan kisahnya, "Fa'abat an tankihani." Tapi perempuan ini tidak mau menikah dengan
فخطبها غيري فأحبت أن تنكحه. Kemudian datang laki-laki lain meminang dia dan dia menerima pinangan laki-laki itu. Faghirtu, aku cemburu berat sekali. Faghirtu alaiha faqataltuha. Aku cemburu kemudian aku bunuh wanita ini. Ini kisah, ini hadis ada di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Bukan Sahih Bukhari, tapi kitab Adab Mufrad. Aku bunuh wanita ini. Hal li min taubatin, apakah ada kesempatan untukku untuk bertobat? Dia bertanya kepada seorang ulama, kepada sahabat Rasulullah SAW yang paling mengerti tentang Al-Quran, samudra Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ummuka hayyatun, wahai orang Arab, apakah ibumu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Kemudian orang Arab ini mengatakan, nah, ibuku telah meninggal. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, tub ilallah wattaqillaha mastata'ta ilaih. Bertaubatlah kamu kepada Allah kalau ibumu sudah tidak ada lagi, dan lakukan kebaikan apa yang kamu bisa. Seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar ketika mendengar komentar Abdullah bin Abbas, dia heran dan bertanya, kenapa kau tanya tentang ibunya, apakah masih hidup atau tidak? Bukankah dia bertanya apakah ada kesempatan bertobat atau tidak? Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan kepada Atha bin Yasar tabi'in ini, "Li'annani la a'lam amalan aqrab ila Allah min birril walidain atau min birril walidah." Karena aku tidak mengetahui amalan yang paling bisa mendekatkan, yang paling bisa membuat seseorang tersebut takwa kepada Allah daripada berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua juga akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ini yang harus kita pahami. Makanya banyak di antara ayat kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Hari ini kesempatan untuk kita bisa mendapatkan ridha kedua orang tua bila sebelumnya kita tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang penting. Jadi kita persembahkan ihsan kita kepada kedua orang tua kita. Setelah kepada kedua orang tua kita, mari kepada guru-guru yang telah berjasa dalam hidup kita. Mungkin di Aceh masih bisa. Karena kenapa kata para ulama, orang tua yang memberikan asupan gizi kepada raga kita. Tapi guru-guru kita mungkin dia orang-orang yang memberikan asupan gizi kepada raga kita, kepada jiwa kita. Di antara kita mungkin sebagian besar bisa membaca Al-Quran karena guru, bisa salat, bisa beribadah, paham agama karena guru. Orang yang akan menghidupkan jiwa kita sepanjang masa. Datang minta maaf dan segala. Kemudian silahkan setelah itu berbuat ihsanlah kepada masyarakat luas. Berbuat ihsanlah kepada fakir dan miskin. Berbuat ihsanlah kepada anak yatim. Bahkan Rasul mengatakan obat untuk melembutkan hati adalah berbuat baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Kenapa hati kita keras? Kenapa kita tidak bisa merasakan di saat Al-Quran dibacakan, di saat firman-firman Allah disampaikan, di saat hadis-hadis Nabi dibacakan, kita biasa saja mendengar hal tersebut. Mungkin hati kita keras. Kata Rasul, "Idza aradta talyina qalbika," kalau kamu mau agar hati melembut, fa'at'imil masakin, maka kasih makan orang-orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim, agar hati menjadi lembut. Ini juga kesempatan yang bisa kita lakukan saat ini. Dan mudah-mudahan hari Idul Fitri betul-betul hari di mana ketaatan kita bertambah. Sebagaimana kata para ulama, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, laisa lain, bukan hari raya. Esensi hari raya tersebut adalah hari di mana ketaatan laisa liman labisa al-jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Aid tersebut bukan dengan mengenakan pakaian baru, tapi adalah di mana ketaatan hamba bertambah. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang sangat mulia, juga memahami hal seperti itu. Saat putri-putri Umar, khalifah di dunia, datang mengadu kepada ayahnya, "Ya abatah, ma lana thiyab, kami tak punya baju-baju hari raya hari ini." Kemudian ayahnya, khalifah, presiden, nabi dari presiden, dia mengatakan, "Insarifna masyurah, Allah pergi sana. Al-Aid laisa liman labisa al-jadid," kata Umar bin Abdul Aziz.
Hari raya bukan hari di mana seseorang bermegah-megahan dengan pakaiannya. Walakinnal 'aid liman khafa al-wa'id. Tapi hari raya adalah hari di mana agar muslim tersebut semakin takut kepada Tuhannya. Bahkan menteri-menteri Umar bin Abdul Aziz ketika itu sedih tiba melihat jawaban Umar kepada putri-putrinya ini. Sampai di antara mereka mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, uqriduka min baitil mal." Kami pinjamkan uang kepadamu agar kau beli pakaian untuk putri-putrimu tersebut. Nanti di akhir bulan kamu bayar dari gaji. Umar bin Abdul Aziz marah. "Faqilatka ummuk adminta li al-hayah ila akhir syahr." Kamu ini sungguh tidak paham. Apakah kamu bisa menjamin kehidupanku hingga akhir bulan ini? Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Idul Fitri kali ini betul-betul menjadi sebuah hari yang akan memotivasi kita untuk terus beramal kepada Allah. Jangan seperti hari-hari biasa. Ramadan berakhir, masjid pun kembali lengang. Masih ada puasa setelah Ramadan. Kita di bulan Syawal ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Rasul, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia lanjutkan 6 hari lagi di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Siapa ada manusia yang bisa berpuasa 1 tahun? Bila ingin mendapatkan pahala puasa 1 tahun, puasa di bulan Syawal ini 6 hari saja. Karena satu kebaikan di dalam Islam diganti dari 10 pahala. 30 hari kita beribadah, 300 pahala. Karena 1 hari 10 pahala. Kemudian 6 hari 60 pahala. 300 tambah 60 menjadi 360 pahala. Ibadah 1 tahun. Nanti di bulan Zulhijjah ada puasa Arafah. Kemudian di bulan Muharram ada puasa Asyura. Kemudian ada puasa pekanan Senin Kamis. Ada puasa bulanan 3 hari setiap bulan. Tidak berakhir puasa kita hanya dengan berakhirnya Ramadan. Tidak berakhir sedekah kita. Terus bersedekah, terus berinfak. Bahkan infak sedekah ini adalah amalan yang nanti sangat diharapkan di saat seseorang sakarat. Di saat dia akan meninggal, satu-satunya yang dia minta dalam tafsir Ibnu Abdullah bin Abbas, "Qala rabbi irji'un," kembalikan aku ke dunia. "Qala rabbi irji'un la'anni a'malu salihan fima tarak." Mudah-mudahan aku bisa beribadah. Abdullah bin Abbas mengatakan, orang yang sedang sakarat kalau bisa dihidupkan, diberikan kekuatan, dia ingin berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Berinfak jamaah yang dirahmati Allah. Berikan harta kita, karena yang kita berikan itu yang akan kekal, dan yang kita makan itu yang akan habis. Lantai 2 masjid akan membuat rehabilitasi. Mudah-mudahan bisa kita hidupkan untuk beribadah. Jangan seperti hari ini mungkin tidak begitu kondusif. Bahkan akan kita buat untuk lembaga-lembaga pendidikan, lembaga tahfidz Al-Quran, agar mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah, yang juga bisa membaca Al-Quran. Berinfak. Jangan pernah kikir, apalagi nanti kita berinfak di saat kita sudah tidak butuh harta tersebut. Ini akan sangat-sangat kurang pahalanya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bermakna. Syawal kali ini adalah Syawal yang akan terus memotivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah hingga akhir hayat kita. Sekali lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, kata Allah dalam surat Al-Hijr, hingga kematian menjemputmu. Jangan kita menyembah Allah secara musiman, sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Mudah-mudahan nasihat kali ini bermanfaat bagi khatib sendiri dan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله.
يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب مشايخنا وأساتذتنا ولمن لهم فضل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم